Selamat datang kembali di channel distributorbangunan.com bersama dengan saya Samuel Moses dari distributorbangunan.com. Halo pengusaha bahan bangunan ataupun distributor bahan bangunan di seluruh Indonesia ataupun pemilik toko bahan bangunan. Kali ini kita akan membahas 4 penyebab kenapa omset di toko bahan bangunan kita ataupun di bidang distribusi bahan bangunan kita itu menurun. Dan ini dia. Yang pertama adalah kualitas produk menurun dari biasanya, ya. Kualitas produk bahan bangunan ataupun alat listrik yang kita jual di toko bahan bangunan kita ataupun di distribusi bahan bangunan kita itu menurun dari yang biasanya. Kenapa bisa menurun? Nggak salah sih yang namanya dengan persaingan harga ya di pasaran ya. Jadi orang akan fanatik dengan harga murah. Yang penting murah dulu, kualitas belakangan. Nah, cuma ketika ngomongin harga murah kualitas belakangan itu akan menyebabkan kualitas dari barang yang dijual, barang yang dipergunakan oleh setiap konsumen itu menjadi jelek, ya bisa aja jelek ya kan karena persaingan harga mau nggak mau kualitasnya turun, akibatnya jangka waktu pemakaian barang bangunan yang dipakai oleh konsumen itu akan menjadi turun. Makanya ketika sebuah toko bahan bangunan ataupun distributor bahan bangunan menjual produk-produk yang terlalu murah banget, ya awalnya dibeli tapi lama-lama konsumen akan kabur karena toko bahan bangunan tersebut ataupun distributor bahan bangunan tersebut menjual barang-barang yang mudah rusak. Jadi image-nya begitu tuh. Wah, ini mah gampang rusak nih. Udahlah, ngapain lah beli sama itu, nanti barangnya jelek semua gitu ya. So, teman-teman pengusaha bahan bangunan boleh aja jual barang yang murah, tapi kita juga harus open minded, kita harus berpikiran lebih terbuka juga bahwa konsumen itu nanti diberikan pilihan, ada yang mahal, ada yang sedang, ada yang murah. Tinggal kita edukasi aja, Bapak mau yang mana pakainya. Kalau mau yang mahal kita ada, yang murah juga ada. Nanti Bapak yang pilih, cuma kita kasih keterangan aja kalau ini durasinya bisa berapa puluh tahun, kalau yang murah paling cuma 5 hari misalnya gitu ya. Ya, seperti itu. Balik lagi ke pilihan konsumen, tetap kita harus komplit menyediakannya. Yang kedua adalah tidak kreatif dalam menciptakan produk. Ya, jadi balik lagi ngomongin tidak kreatif ini, pertanyaannya Anda bergerak di bidang bahan bangunan ini senang apa enggak dulu, ya? Suka apa enggak dulu. Nah, semoga sih suka ya, karena dengan suka Anda mau mempelajari fungsi-fungsi produk yang tujuannya memecahkan masalah-masalah di setiap orang alami. Jadi ngomongin kreatif, pertamanya Anda harus suka dulu di bidang bahan bangunan. Yang kedua, ketika Anda suka, sebisa mungkin Anda merangkai sebuah produk itu bisa saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya begini, kalau Anda jualan pipa PVC, sekalian jualan fitting PVC juga, sekalian juga jualan sama seal tip-nya, sekalian juga jualan sama keran airnya, itu kan barang-barang yang nyambung semua tuh. Sekalian juga jualan sama lemnya, lem penempel antara fitting dengan pipa PVC. Jadi ketika satu dengan yang lain itu ada semua, konsumennya, konsumen toko bahan bangunan ini akan senang. Nggak usah kemana-mana, cukup beli satu toko, dia lebih praktis dan lebih ekonomis tentunya karena akan mengurangi biaya transportasi. Dan dia akan senang berbelanja di toko Anda ya. Jadi dari segi fungsi Anda tahu ya, terus Anda bisa terangin juga gitu. Kemudian Anda bisa memberikan edukasi dan terakhir barangnya komplit ya, dari barang yang satu saling berkesinambungan sehingga si konsumen nggak usah kemana-mana. Itu yang dimaksud dengan tidak kreatif. Jadi kalau tidak kreatif itu barangnya nggak komplit. Anda jualan nggak ngerti jualan apa gitu kan. Makanya kita harus kreatif untuk menciptakan langganan yang terus balik lagi ke toko bahan bangunan Anda ataupun distributor bahan bangunan Anda. Oke? Yang ketiga, layanan yang diberikan tidak memuaskan. Ya,
seringkali karena harga terlalu murah, layanan ini kadang-kadang dari produk yang jelek bisa ya. Terus atau misalnya tokonya terlalu rame, maka Anda nggak sempat nerangin, sehingga konsumennya ngantri terlalu lama. Begitu sudah dilayani, tapi dilayani dengan jutek, dengan sembarangan ya. Pokoknya yang penting mah, udah saya mah udah bagus gitu, pede aja gitu. Konsumen nggak seneng juga pasti balik lagi kok. Nah, kalau memang demikian, nanti pada saat muncul sebuah kompetitor, seorang kompetitor di sebelah toko Anda, toko bahan bangunan Anda, ataupun distributor bahan bangunan yang lainnya, maka usaha bahan bangunan Anda bisa tergerus karena layanan yang diberikan tidak memuaskan. Ya, hati-hati dengan yang service. Makanya di mana-mana suka ada training yang namanya service excellent, itu memberikan performa lebih baik kepada perusahaan bahan bangunan supaya performanya terus bertahan stabil, dan dengan service excellent konsumennya akan senang dan balik lagi belanja di toko bahan bangunan Anda ataupun di distributor bahan bangunan Anda ya. Yang keempat, kurang memaksimalkan media sosial. Alat marketing yang paling jangkauannya bisa luas banget adalah sosial media ya. Sosial media marketing seperti YouTube, seperti Facebook, seperti fanpage, marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan sebagainya ya. Jadi kita gunakan berbagai macam komunikasi di media sosial untuk mempermudah calon konsumen kita, konsumen bahan bangunan kita yang mencari informasi mengenai bahan bangunan, belinya di mana, cara memperolehnya gimana. Jadi kalau Anda ada di mana-mana, konsumennya akan happy karena mereka yang sudah fanatik Instagram misalnya, nyari bahan bangunan di Instagram, ada di sana ya, potensi omsetnya bisa lebih meningkat. Oke, saya nggak akan bahas lebih banyak mengenai media sosial, tapi kurang lebih Anda nangkep ya konsepnya seperti apa. Nah, jika Anda suka dengan tips yang bisa bikin toko bahan bangunan bisa lebih rame, usaha distributor bahan bangunan bisa lebih rame, lebih meningkat, dan lebih pesat, maka mensubscribe channel distributor bangunan ini adalah pilihan yang tepat untuk Anda klik dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa like videonya, dislike kalau nggak suka, komen yang mau tanyakan, share video ini kepada teman-teman pengusaha bahan bangunan lainnya, dan jangan lupa saya juga punya TikTok @distributorbangunan. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Oh iya, di follow ya. Nah, di follow. Dan salam sukses buat semuanya. Bye.